Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang upgrade mobil bekas taksi. Buat teman-teman yang mau upgrade, mungkin ini bisa jadi referensi. Harganya kira-kira berapa, terus jasanya kira-kira berapa. Tapi jangan lupa like dan subscribe, ikutin terus videonya. Oke teman-teman, hari ini kita di mobil Vios Gen 2. Tadi seperti yang pembukaan tadi saya bilang bahwa kira-kira mau untuk upgrade mobil Gen 2 ini kira-kira habis berapa. Terus teman-teman yang upgrade standarnya seperti apa. Nanti kita coba bahas satu persatu kira-kira habis berapa untuk upgrade dari bodi sampai dengan interior. Oke teman-teman, yang pertama pasti dari kaki-kaki. Kaki-kaki nggak mungkin juga teman-teman beli mobil dikasih kaleng. Ini mobil mewah tapi kaleng, jadi yang masih kaleng cepetan ganti pakai yang racing. Nah, berapa harganya? Yang murah-murah aja harganya 2,5 juta sampai 3,5 juta, itu yang second. Kalau teman-teman misalnya mau upgrade di kaki-kaki yang racing, itu di pasaran kisaran rata-rata sih di 2,5 juta, dengan teman-teman misalnya mau beli bekasan ya. Kalau mau yang bagus lagi ya bisa sampai 5 juta, tergantung nanti teman-teman mau belinya yang kayak gimana. Jadi itu untuk kaki-kaki anggaplah teman-teman sparein ininya di harga 3 juta lah. Nah, terus yang biasa di upgrade udah pasti warna. Karena ini kan warna, misalnya nih warna putih atau warna biru yang bluebird itu kan identik dengan mobil bawaannya. Jadi teman-teman mungkin senang warna hitam, senang warna merah metalik, atau senang warna silver misalnya. Nah, teman-teman pasti akan ngecat mobilnya. Nah, biaya catnya berapa? Rata-rata biaya cat untuk semi open itu antara 6 juta sampai dengan 7 juta. Jadi teman-teman siapkan dana untuk catnya itu 6 jutaan. Kalau teman-teman mau ngecat misalnya open mungkin sekitar 9 jutaan untuk ngecat full body. Jadi cat full body ya cat normal lah. Tapi kalau ngerok nanti beda lagi. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau sempurna, ngerok berapa? Ngerok jasanya di kisaran 2 juta. Jadi kalau teman-teman kalau ngerok biasanya rata-rata mintanya open. Berarti kalau misalnya 9 juta ini open, berarti plus ngerok 11 juta. Itu kalau teman-teman mau yang sempurna, yang bagus. Nah, itu untuk jasa ngecatnya standaran 6 juta. Berarti anggaplah kita standaran plus 3 juta 9 juta. Teman-teman sudah dapat body yang berubah secara drastis. Nah, terus ada lagi yang biasanya diganti untuk mobil bekas taksi. Yang diganti biasanya di spion. Nah, spion ini kecil tapi mahal. Untuk penggantian ini ada dua opsi yang teman-teman bisa ambil untuk spion: semi retract atau semi retract kamuflase lah, retract palsu yang cuman dikasih sennya doang di sini tapi dia tidak bisa nutup. Jadi itu murah lah, 300 ribuan sampai 400 ribu, masangnya juga gampang. Itu mobil jadi terlihat seperti lebih elegan karena seolah-olah retract walaupun itu bukan retract ya. Nah, kalau teman-teman misalnya mau lebih bagus lagi ya mau nggak mau pasang retract. Jadi ganti retract yang standaran lah. Harga retract untuk mobil-mobil Gen 2 itu 1,8 sampai 2 juta. Jadi teman-teman kalau ini diganti sekitar habis 2,5 juta sama pasang. Nah, dan ini kalau teman-teman mau bagus kayaknya wajib diganti. Kalau misalnya teman-teman sudah ganti catnya, ganti kakinya, retractnya belum diganti, kurang bagus, kurang sempurna lah untuk mobil untuk mobil limo ya. Maksudnya sayang untuk secara body teman-teman kurang sempurna. Terus yang kedua ya, ini nggak pakai biaya. Kalau teman-teman ngecat ini biasanya dihilangkan. Ini free tanpa biaya kalau pengecatan. Terus yang biasa diganti apalagi?
yang biasa diganti di apa nih namanya nih, di sini nih, sarang tawon apa namanya tuh. Jadi itu diganti biasanya. Itu di pasaran sih murah, kisaran 300 sampai 400 tergantung. Tapi kalau teman-teman misalnya senangnya seperti ini, nggak mau upgrade seperti Vios, ya sudah seperti ini. Jadi nggak ada tambahan biaya, cuman ya dibiarin aja. Tapi kalau misalnya mau bagus lagi bisa diganti. Terus itu yang ketiga ya. 1, 2, 3. Yang ketiga itu yang keempat. Yang kelima biasanya yang teman-teman mobil bekas taksi itu suka yang pengen wow, jadi ditambahin lagi body kit. Nah body kit totalan depan, samping, belakang itu berapa biasanya, plus sayap belakang ya, biasanya berapa itu rata-rata kalau terima pasang itu di 3 jutaan. Ini yang body kit yang biasa ya, yang fiber kalau nggak salah, yang biasa. Kalau yang plastik itu pasti mahal, itu kisaran 6 jutaan. Kalau yang teman-teman minta body kitnya yang dari plastik itu mahal, bahannya aja kisaran 3 juta sampai 4 juta. Nah ini yang standaran pakai body kit biasa itu bahannya kisaran di 900 sampai 1 juta lah. Lihat di online mungkin bisa ada yang 700, bisa ada 800, tergantung teman-teman nanti lihat sellernya. Pasangnya rata-rata biaya pasangnya itu di 1,5 juta. Jadi teman-teman siapin budget untuk body kit itu 3 juta sampai 3,5 juta untuk body kit. Nah udah ketahuan kan untuk body itu berapa, teman-teman udah bisa baca tuh tadi, sekitar ya 11-12 juta. Nah terus yang nggak kalah teman-teman misalnya yang banyak di upgrade udah pasti kaca film. Nah kaca film ini jadi kaca film ini rata-rata di upgrade karena untuk taksi kalau nggak salah di 30%. Jadi kaca film taksi 30%, biasanya untuk pribadi rata-rata di atas 50%. 50 rata-rata di 60 sampai 70% untuk upgrade kaca filmnya. Harganya berapa? Mulai dari 350.000 sampai ya tergantung lah. Standaran untuk mobil-mobil ini ya 2 juta lah untuk standarannya. Maksudnya kalau memang misalnya teman-teman pakai yang 5 juta kan bukan ngecilin mobilnya, tapi ya sayang lah. Teman-teman standaran 1.500.000 kalau mau yang bagus standarannya. Kenapa misalnya teman-teman nanti patokannya gini, nanti kalau teman-teman pasang yang 350.000 bisa atau di 400 ribuan, akan ada resiko nanti baru setahun ini. Kita coba lihat lah, ini masih Orion kayaknya nih, masih bagus. Nanti akan ada resiko catnya ngelupas, ngeletek. Jadi ini biasanya bergelombang, rata-rata kebanyakan di belakang yang kena atau di sini di samping. Nah itu resiko kalau teman-teman pakai yang murah, harga-harga 400 sampai 500. Nah, terus yang kedua resikonya apa lagi? Itu panasnya nembus ke dalam. Jadi AC-nya otomatis kurang dingin. Ya teman-teman pertimbangkan untuk ganti kaca film. Jadi cari yang kaca film yang ya paling enggak lumayan lah, jangan yang terlalu murah. Nah, kalau memang misalnya teman-teman dananya belum ada, lebih baik pending dulu, cari nanti nabung dulu, cari yang agak lumayan bagus. Nah itu yang biasa di upgrade di teman-teman yang beli mobil bekas taksi. Itu secara body udah oke, udah cantik, tinggal kita lihat di dalamnya. Kalau mesin kita nggak upgrade ya, kita coba lihat di dalamnya. Oh ya, ada lagi tambahan sedikit. Ini talang air. Talang air murah lah, cuma 150.000. Talang air murah cuma 150.000. Teman-teman beli sendiri, pasang sendiri juga bisa. Terus kita masuk ke dalam interior. Kira-kira apa yang di upgrade di interiornya? Yang pertama pasti di bagian pintu-pintu ya. Di sini di door trim. Nah, Orionnya aslinya ini dia pakai yang engkol. Jadi diputar engkol, otomatis teman-teman harus upgrade ke power window. Nah, jadi power window. Nah, berapa untuk power window satu set? Itu bahannya aja 1.800-an, 1.600.000 sampai 1.800.000 bahannya yang universal ya. Terus untuk pasangnya kisaran di harga 400. Nah, jadi teman-teman ada juga bahan yang 1.500.000. Teman-teman bisa siapkan budget 2 juta sampai 2.300.000 untuk power window.
satu set semua ya, power window depan belakang. Jadi teman-teman budgetin 2.200.000 sampai dengan 2.500.000 untuk power window. Nah, power window apalagi yang pasti central lock. Nah, central locknya juga kalau misalnya teman-teman pasang power window, lebih baik sekalian sama central locknya. Central locknya berapa? Bahan central locknya sekitar 300.000 lah, di online 300 ribuan. Jadi teman-teman central lock 300.000, berarti kalau di bagian pintu central lock sama apa tuh, sama power window ya, budget 2.500.000 sampai 2.700.000 power window sama central lock teman-teman sudah bisa pasang. Nah, hitung sendiri dah dari awal berapa. Oke, itu dari segi dari pintu. Terus kita dari head unit. Oke, head unit yang pasti ini awalnya nggak seperti ini. Ini udah double din. Double din teman-teman banyak pilihan. Ada yang merek-merek yang umum dipakai, kisaran harga 800 sampai dengan 1 juta atau bisa di atas itu. Anggaplah teman-teman yang standaran aja kurang lebih di 1,5 juta. Termasuk jasa pasang ya. Anggaplah kita ambil yang tengah-tengah 1,5 juta untuk ganti head unitnya supaya dapat yang double din. Itu double din. Kalau mau bagus lagi pakai Android, tapi kita ambil standarnya dulu ya. Terus untuk ini kan harus ada parkir mundur. Misalnya teman-teman pengen kerenan dikit lah, walaupun bekas taksi, punya sensor dan kamera mundur. Nah, itu biayanya berapa? Kira-kira biayanya habis di 600.000 karena ada switch mundur, terus ada sensor, terus ada kamera. Nah, kisaran di antara 500 sampai 600.000 untuk itu. Untuk kamera mundur, sensor sama switch mundur ya. Itu yang teman-teman bisa upgrade di dalam interiornya. Maksudnya itu di ya pokoknya bagian interiornya yang teman-teman dari pintu terus dari head unit. Sebenarnya cuman itu doang yang di upgrade di mobil-mobil bekas taksi. Kalau nanti upgrade di mana? Kalau di apa nih namanya? Yang di atas itu lupa. Itu kisaran di 15 jutaan. Sunroof ya. Oh iya, sunroof. Itu kalau teman-teman mau upgrade di sunroof di sini itu 15 jutaan. Untuk bahannya aja sekitar di 8 sampai 9 juta. Tergantung nanti bahannya teman-teman dapat yang seperti apa, misalnya Kia Carnival atau apa. Kurang lebih seperti itu estimasinya. Teman-teman silahkan dihitung-hitung, lebih baik yang beli udah upgrade atau teman-teman beli bahan upgrade sendiri. Yang pasti kalau teman-teman mau upgrade sendiri harus sudah punya rekanan yang memang teman-teman rasa itu sudah biasa ngerjain mobil-mobil yang bekas taksi khususnya ya, supaya nanti kan secara histori dia paham lah kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.